Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dalam mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Baik, perkenalkan, nama saya Afrizal Zaida. Semester ini dipercayakan untuk memberikan materi Sistem Pengendalian Manajemen. Ya, kita langsung aja kita lihat definisi dari sistem dulu. Ya, sistem merupakan suatu cara tertentu dan biasanya berulang untuk melaksanakan serangkaian aktivitas. Ya. Jadi dia sebuah kerja yang kontinu, di mana kerja itu tetap ya, berulang-ulang dan dengan format yang sama. Ya, contohnya mesin bobot lah ya. Mesin bobot berarti setiap ada barang yang sama ya, itu bisa dibikin dengan sistem tersebut. Kemudian karakteristik membentuk ritme tertentu, terkoordinasi dan mengulangi serangkaian tahapan tertentu guna mencapai tujuan ya. Nah, ini baik. Jadi sistem itu bisa dalam bentuk metode kerja, bisa dalam bentuk mesin, bisa dalam bentuk apa aja yang bersifatnya yang terus menerus dan berulang. Jika seluruh sistem menjamin tindakan tepat bagi seluruh situasi, mungkin tidak diperlukan lagi manajer manusia. Kemudian pengendalian adalah proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai, atau proses yang memastikan bahwa aktivitas sebenarnya sesuai dengan aktivitas yang direncanakan. Itu pengendalian. Bagaimana melihat tujuan organisasi dan bagaimana cara mencapainya. Nah, untuk supaya tidak melenceng dari tujuannya, maka perlu adanya pengendalian. Kemudian manajemen, ya, organisasi terdiri dari sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan organisasi bisnis adalah memperoleh laba yang memuaskan. Pimpinan organisasi adalah manajemen punya atasan dan bawahan. Manajer senior menetapkan strategi untuk mencapai tujuan organisasi. Ini standar ya. Dalam manajemen seharusnya Anda sudah belajar tentang prinsip manajemen dan lainnya, jadi tidak perlu kita bahas ulang lagi. Kemudian pengendalian manajemen merupakan proses di mana para manajer mempengaruhi anggota organisasi lainnya untuk mengimplementasikan strategi organisasi. Jadi ini kemampuan manajer bagaimana mendeliver tujuan ya, itu supaya nanti bisa dipahami oleh orang yang bekerja di sana. Ya, dalam kegiatannya merencanakan, mengkoordinasikan, mengkomunikasikan, mengevaluasi, memutuskan, dan mempengaruhi. Al-Syadi dalam bukunya Sistem Pengendalian Manajemen menyatakan bahwa sistem pengendalian manajemen adalah sistem yang terdiri dari beberapa anak sistem yang saling berkaitan, yaitu pemrograman, penganggaran, akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban untuk membantu manajemen mempengaruhi orang lain. Dalam sebuah perusahaan agar mau mencapai tujuan perusahaan melalui strategi tertentu secara efektif dan efisien. Menurut Gulfin Ranjat yang dibacakan oleh Kurniawan Cakrawala, adalah sistem pengendalian manajemen adalah sebagai suatu proses untuk memotivasi dan memberikan inspirasi kepada orang-orang dalam suatu organisasi dan melaksanakan aktivitas dalam organisasi tersebut yang akan mendorong kepada pencapaian tujuan. Ya. Sedangkan menurut Anthony Rees, sistem pengendalian manajemen adalah influence member of the organization to implement the organization. Sistem pengendalian manajemen memiliki fungsi pengendalian terhadap aktivitas dalam suatu organisasi yang diupayakan agar sesuai dengan strategi badan usaha untuk mencapai tujuan. Masalah utama dalam pengendalian manajemen adalah mendorong agar saat para anggota organisasi mencapai tujuan sendiri, pada saat sama mereka secara otomatis membantu pencapaian tujuan organisasi, ya, goal congruence-nya. Ya. Jadi kalau di perusahaan itu biasanya dia ada dari mulai bawah ya, pas Anda masuk ke sana nanti Anda dikasih SOP, kemudian di atas
Jadi SOP, kemudian ada peraturan perusahaan, ya, ada lagi peraturan yang lainnya. Nah, berarti yang goal pertama buat Anda adalah SOP dulu ya, sehingga bisa berjalan pada rule yang telah diberikan. Keselarasan tujuan. Proses pengendalian manajemen meliputi interaksi antar individu di mana tidak dapat digambarkan secara mekanis. Karena di manajemen yang dikelola itu adalah orang, ya, karena di mana manusia itu punya karakteristik masing-masing. Ya, itu secara mekanis itu akan susah digambarkan. Ya. Kemudian masalah bagaimana mempengaruhi mereka bertindak demi pencapaian tujuan pribadi mereka. Sedemikian rupa sekaligus membantu pencapaian tujuan perusahaan. Nah, ini tugas manajemen untuk bisa mempengaruhi para yang bekerja di perusahaan tersebut. Makanya kadang-kadang mereka harus mendatangkan orang, ya, untuk memberi support secara baik itu secara keagamaan atau secara teknis perusahaan, atau orang-orang yang memang dikompeten di bidang tertentu, atau mereka dikasih pelatihan tertentu. Tujuan anggota organisasi seharusnya konsisten dengan tujuan perusahaan. Jadi sama, biasanya di perusahaan itu ada visi dan misi. Nah, kalau perusahaan yang bagus itu biasanya mereka memampang visi dan misinya misalkan di dekat pintu masuk ruang kerja, di mana setiap orang lewat itu pasti kelihatan visi dan misinya perusahaan tersebut, supaya mengingatkan mereka bahwa ada visi dan misi tujuan sendiri. Dan sistem manajemen seharusnya dirancang dan dioperasikan dengan prinsip keselarasan tujuan dalam pikiran setiap pribadi. Makanya diperlukan untuk pemahaman visi dan misi perusahaan tersebut. Makanya harus diingat, ya, bahkan maka perlunya ditempel tempat sesuatu yang mudah yang banyak dilewati oleh karyawan. Elemen sistem pengendalian pertama itu detektor, perangkat yang mengukur apa yang sesungguhnya terjadi dalam proses yang sedang dikendalikan. Kemudian asesor, perangkat yang menentukan signifikansi dari peristiwa aktual dengan membandingkannya dengan beberapa standar atau ekspektasi dari apa yang seharusnya terjadi. Efektor, perangkat yang mengubah perilaku jika asesor mengindikasikan kebutuhan yang perlu dipenuhi. Jaringan komunikasi, perangkat yang meneruskan informasi antar detektor, asesor, dan diantara asesor dan efektor. Ini elemennya lah, ya. Jadi ada detektor, asesor, efektor, dan jaringan komunikasi. Dan dalam proses pengendalian standar tidak ditentukan terlebih dahulu. Hal tersebut merupakan proses perencanaan yang standar. Pengendalian manajemen tidaklah bersifat otomatis, ya. Pengendalian manajemen memerlukan koordinasi antar individu, hubungan dari determinasi kebutuhan bagi tindakan untuk menentukan tindakan yang diperlukan untuk memperoleh hasil yang diinginkan mungkin tidak jelas, ya. Jadi dalam pengendalian tentunya standarnya harus ada. Jadi di sebuah perusahaan itu mereka harus membuat standar dalam pengendalian. Dan biasanya memang tidak bersifat otomatis, ya. Tapi ada juga perusahaan membuat sistem pengendaliannya secara komputeris, ya. Mulai dari absen, kemudian SOP-nya dan lain-lainnya bisa dibikin secara otomatisasi, dia bisa diinikan sekarang bisa dalam aplikasi. Kemudian pengendaliannya organisasi antar individu. Nah, itu kalau dulu memang perlu komunikasi yang ini. Sekarang sudah ada aplikasi, ya. Contohnya aplikasi ada kalau di perusahaan yang sudah ada namanya aplikasi tiket. Aplikasi tiket itu biasanya untuk curhat orang tentang pekerjaannya. Jadi dia masukin, oh ini kenapa nih, misalkan di bagian IT dan yang komplain bagian yang lain, misalkan kenapa nih komputer saya tiba-tiba tidak mau hidup, ya. Berarti dia masukkan ke dalam berita aplikasi, kemudian dia akan muncul di bagian IT, nanti dia akan merespon, ya. Dan biasanya mereka mempunyai service level agreement sendiri, misalkan dalam 5 menit tidak dijawab, dia akan dimasukkan ke supervisor IT-nya, ya. Kalau tidak dia jawab, dia akan 5 menit kemudian dia akan pindah ke IT manajernya. Nah, contohnya antar individu, ya. Itu sudah ada aplikasinya sekarang, ya, koordinasi antar individu.
Kemudian pengendalian interaktif, pengembangan atensi manajemen karena adanya permasalahan, kehilangan pangsa pasar, adanya keluhan pelanggan. Jadi di manajemen harus ya, karena sebuah perusahaan itu di bidang tentunya di pangsa pasar ya, pangsa pasar mereka perlu memperluas pangsa pasarnya ya. Tentunya di bawah ada terbukanya pasar baru, kemudian di dalam kehilangan pasar ya berarti mereka harus mencoba meng-create bagaimana marketing mereka bisa bangkit lagi untuk bisa dijual barangnya di pasar yang sama ya. Kemudian keluhan pelanggan, nah itu setelah after sales itu tentunya ada di sebuah produk harus ada service after sales-nya ya, kalau tidak ya akan berujung tidak adanya repeat buying ya, membeli kembali barang yang tersebut, karena kalau rusak mereka tidak tahu harus mengadu kemana ya. Nah ini pernah terjadi waktu zaman dulu ada BBM ya. Aplikasinya ya hanya ada perusahaan yang tidak punya cabangnya di sini ya, tapi menjual barangnya di sini ya, ada barangnya masuk, sehingga ya keluhan ini akan bermasalah ya. Pentingnya pengendalian, ada beberapa faktor membuat pengendalian semakin diperlukan oleh setiap organisasi. Perubahan lingkungan organisasi, munculnya inovasi produk, pesaing baru, bahan baku baru, munculnya pemerintahan baru menentukan fungsi pengendalian lebih ketat ya. Ya, pertama muncul inovasi produk ya. Ya. Di dalam produk yang sama bisa jadi bentuknya yang berbeda. Inovasi produk contohnya dulu HP ya. Kalau orang bikin HP dulu kan biasa aja, tiba-tiba sekarang ada HP-nya yang full screen, semuanya screen di depannya. Kalau dulu kan masih ada space, ada full screen. Sekarang dari kamera 1 muncul kamera 3 ya. Nah, sekarang ada pesaing baru. Kalau di pesaing baru pasti ya mereka tahu pasarnya bagus, pasti ada pesaing baru yang akan datang ya. Produk apa aja ya, baik itu produk baju, TV, mobil dan lain-lain. Bahan baku baru. Nah, ya bahan baku baru berarti sebuah produk yang sama, cuman bahan bakunya ada bahan baku alternatif. Nah, biasanya ini produk yang berhubungan dengan hasil. Contohnya awalnya mereka membuat sebuah barang harus pakai bahan dari besi misalkan, atau dari bahan aluminium. Nah, sekarang bisa membuatnya dari bahan yang lain. Contohnya mobil itu dulu orang bikin bodinya itu semuanya dari besi ya. Kalau Anda lihat Kijang, contohnya mobil Kijang dari dulu itu, Kijang Komando, Kijang apa lagi namanya, itu full besi semua, keras. Nah, sekarang kan enggak ya, dilapisi dengan produk lain yang mirip dengan plastik ya, sehingga pertama mungkin mobilnya bisa jauh lebih murah, kemudian bisa dibuat model yang berbagai macam variasi model sehingga memudahkan untuk ini. Kemudian peningkatan kompleksitas organisasi, semakin besar organisasi semakin memerlukan pengendalian yang lebih formal dan hati-hati atau lebih efisien dan efektif. Kesalahan ya. Sistem pengendalian memungkinkan manajer mendeteksi kesalahan sebelum terjadinya krisis. Nah, ya. Ini penting ya, karena seorang manajer ya memang harus melihat apa kemungkinan yang terjadi di dalam perusahaan tersebut ya. Sebelum terjadinya, misalkan sebelum terjadinya demo, manajernya sudah tahu dulu nih, apa timbul masalah apa yang akan terjadi, mereka bisa langsung menanganinya. Kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenang, satu-satunya cara manajer untuk menentukan apakah bawahan telah melakukan tugas-tugas yang telah dilimpahkan kepadanya adalah dengan mengimplementasikan sistem pengendalian. Jenis-jenis pengendalian, waktu pengendalian preventif dan pengendalian represif ya. Kemudian
nanti kita jelaskan objek pengendalian produksi, pengendalian keuangan, pengendalian manusia. Kemudian subjek pengendalian intern dan ekstern, ya, dalam dan luar. Cara memanfaatkan guna peninjauan pribadi, pengendalian melalui laporan khusus, laporan tertulis, pengendalian melalui tulisan, pengendalian laporan khusus. Ya. Kemudian proses pengendalian adalah proses pengukuran kinerja aktual, membandingkan dengan sebuah pedoman dan menempuh tindakan koreksi bila terjadinya penyimpangan. Langkah-langkah proses pengendalian adalah menetapkan pengukur standar fisik, standar moneter, standar waktu. Ya. Jadi standar fisiknya bagaimana? Ada harus disebutkan. Moneter berarti dalam bentuk uang. Waktu, standar waktunya, ya. Apakah detik, apakah menit, ya, atau pakai jam. Penentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan, berapa kali pelaksanaan seharusnya diukur, dalam bentuk apa pengukuran akan dilakukan, siapa yang akan terlibat. Nah, ini harus dijelaskan dalam bentuk surat atau dalam bentuk tertulis. Langkah-langkah dan proses dalam pengendalian, pengukuran pelaksanaan kegiatan, pengamatan observasi, laporan baik lisan dan tertulis, metode otomatis pengujian tes, pembandingan pelaksanaan standar dan analisa penyimpangan, mengidentifikasi penyebab terjadinya penyimpangan. Nah, ini penting ya. Di dalam sebuah perusahaan biasanya untuk bisa melihat ini penyimpangan terjadi, biasanya maka mereka perlu merolling jabatan dan lainnya. Contohnya di perbankan. Kalau di teller itu selain cuti biasa, mereka ada cuti wajib. Cuti wajib itu beberapa hari mereka tidak ini, maka akan ada orang di tempat lain pergi mengisi dari cabang lain, mengisi di sana, sehingga kemudian akan ketahuan lah apa kalau mereka melakukan sesuatu yang salah, penyimpangan, maka akan cepat ketahuan. Pengambilan tindak koreksi, mengubah standar, mengubah pengulangan pelaksanaan, mengubah cara menganalisa. Ya. Koreksi itu biasalah, standar ini cuma ada SOP-nya begini, ternyata kemungkinan ada celah dipermainkan ini untuk sesuatu yang tidak baik, maka bisa dikoreksi. Kualitas sistem pengendalian efektif. Jadi sebuah sistem pengendalian itu adalah ketepatan, tepat waktu, ya. Kemudian hemat, ya. Tepat waktu berarti misalkan produksi satu hari harus minimal 2 ton, ya. Kemudian bahan baku datang berapa hari, ya, harus cepat waktu. Kalau tidak, lebih-lebih kalau ada perusahaan yang gudangnya terbatas, gudangnya kecil, misalkan sebenarnya mereka satu hari itu bisa memproduksi 2 ton misalkan, sedangkan gudang mereka cuma bisa menampung 5 ton, berarti di gudang ini cuma buat 5 hari. Nah, mereka harus bagaimana mengelola gudang dengan bahan baku mereka supaya datang berapa hari sekali, supaya bisa gudang tetap terisi dengan supaya tidak ada masalah. Kemudian hemat, ya. Hemat ini biasanya dalam bentuk contohnya listrik, bahan bakar dan lain-lainnya. Kemudian fleksibel, ya. Dapat dipahami, kriteria yang masuk akal, pendapatan yang strategis, tekanan pada pengecualian, multi kriteria dan tindakan koreksi. Alat bantu pengendalian manajemen adalah manajemen by expectation, adalah manajemen yang dengan pengecualian memungkinkan manajemen untuk mengarahkan perhatian pada bidang-bidang yang paling kritis, yang mempersilahkan para kawan untuk tingkat manajemen rendah menangani verifikasi rutin. Kemudian manajemen information system memainkan peranan penting dalam pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen perencanaan dan pengendalian dengan efektif. Ya, ini berarti sudah menggunakan aplikasi yang terstruktur. Kemudian berbagai teknik dan metode pengendalian. Teknik metode pengendalian terdiri ada 2 kelompok, yaitu metode pengendalian bukan kuantitatif. Ya. Teknik yang digunakan pengamatan, kemudian inspeksi teratur dan langsung, pelaporan lisan dan tertulis, evaluasi pelaksanaan, diskusi antar manajer dan bawahan. Ini langkah-langkahnya. Kemudian teknik kedua adalah metode pengendalian kuantitatif. Teknik yang dilakukan anggaran dulu, kemudian diaudit, kemudian analisa break event, kemudian analisis rasio. Ya, ini biasanya sudah dibahas pada materi lain. Kemudian
bagi penerapan strategi SPM membantu para manajer untuk menjalankan organisasi ke arah tujuan strategik, sehingga pengendalian manajemen terutama yang memfokuskan pada pelaksanaan strategis. Batasan pengendalian manajemen, perusahaan strategi, sasaran strategi dan kebijakan, pengendalian manajemen dan implementasi strategi, pengendalian tugas, kinerja efisien, efektif, dan dari tugas-tugas secara individual. Mekanisme strategi, penerapan strategi, pengendalian manajemen SDM, kebudayaan, struktur organisasi. Kebudayaan, kenapa ada kebudayaan ini? Karena ada budaya organisasi juga selain ini, budaya organisasi yang akan berpengaruh terhadap struktur organisasi dan perangkat kompetensi strategi, strategi, organisasi struktur, manajemen kontrol, HRM, budaya dan kinerja. Strategi formulasi merupakan proses memutuskan tujuan organisasi dan strategi untuk mencapai tujuan. Strategi merupakan peranan yang besar dan penting. Strategi menetapkan secara umum ke arah mana organisasi bergerak seperti yang diinginkan manajemen senior. Contoh pengendalian, termos AC, termometer, ada sensor, ada vektor, jaringan kabel. Suhu badan, saraf sensoris, hipotalamus, organ tutor. Ini contohnya. Kalau di AC, ini kalau di badan ini. Kemudian fokus keuangan dan non keuangan. Perusahaan memiliki fokus pada kinerja keuangan, namun subunit memiliki tujuan non keuangan, pangsa pasar, pengiriman tepat waktu ke pesan pelanggan. Jadi ada yang bersifat keuangan pengendaliannya, namun ada juga ini kan ada tugas masing-masing. Ini lebih ke ada manajer keuangannya. Sini berarti ada manajer marketing atau manajer SDM adalah. Pengendalian tugas berorientasi pada transaksi, kinerja menurut aturan tetapan. Apakah aturan telah dijalankan? Bisa tanpa kehadiran manusia. Fokus manajemen sains dan teknik. Kebanyakan info organisasi adalah info tentang pengendalian tugas. Ini berpengaruh pada berorientasinya transaksi aja. Dampak internet terhadap pengendalian manajemen. Manfaat internet bagi organisasi, instant access. Jadi organisasi kalau dulu kan perlunya sebuah sistem informasi pada sebuah organisasi adalah di mana laporan atau proses dalam perusahaan tersebut itu bisa dilaporkan setelah seminggu atau sebulan. Jadi pimpinan itu bisa menerima laporannya kira-kira sebulan, bulan ini. Tapi kalau sekarang berarti ada instant akses, mereka bisa mengakses kapan saja, di mana saja, sehingga bisa melihat perkembangan usaha pada saat ini. Kemudian multi target, dengan ada aplikasi targetnya bisa dibikin beberapa. Watchless com, ability to display image, shifting power and control individual. Kemudian long tail economic. Ini contohnya sopir mobil, mata, sensor, otak, asesor, kaki, efektor. Ini sambungan tadi. Pengendalian interaktif, pengembangan atensi manajemen karena adanya permasalahan, hilang pangsa pasar, adanya keluhan pelanggan, peluang tentunya pasar baru. Ini aja contoh. Ini bagian contoh-contoh khususan dalam fungsi perencanaan dan pengendalian. Perumusan strategi, pengendalian manajemen, pengendalian tugas. Contohnya mengakuisisi bisnis yang terkait, kemudian memperkenalkan produk atau merek baru dalam produk, mengkoordinasikan pesanan masuk. Ini contoh. Baik, itu dulu untuk pertemuan pertama ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.